Coba Bu, Ibu ngomong subscribe channel ini. Subscribe channel ini. Mantap. Dan berterima kasih. Jadi Karena harus punya ini nih minimal. OSR sangat membantu ya. Nah itu ya. Ini ada dua macam nih, ada yang analog seperti saya ini. Kalau ini rakitan ya, rakitan sendiri. Ada yang jualannya, ada yang model digital. Vertical out ya, C306. Nah itu ya teman-teman ya, ESR-nya tidak bergerak sama sekali. Nah lu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ada servisan TV ya, TV merek Toshiba guys tuh. Gambarnya seperti ini nih tuh, tapi suaranya ada ya. Tuh gambarnya tuh kelihatan seperti dua garis seperti itu ya tuh, kalau lihat dari jauh. Oke, sekarang saya mau turunkan dulu TV-nya, mau kita bongkar. Fire. Nah, oke guys, jadi mesinnya sudah kita buka ya. Seperti itulah tuh bentuk mesin TV ini ya, Toshiba ya. Tuh, layarnya flat. Tipe ini. Tuh Toshiba ini ya, tipe ya. New model. Tuh. 21 inci size-nya ya. 21, dan ini tabungnya dia flat ya, flat jenisnya tuh, datar flat. Dan sekarang mau kita cek dulu, pastikan kerusakannya ya. Iya jadi Udah. oke ya teman-teman ya, jadi kalau untuk TV Toshiba itu keseringan kalau gangguan di bagian gambar mengecil, itu keseringan gangguan di bagian, kalau nggak di bagian osilator vertical out, atau bisa juga dia di bagian vertical in ya, yang ke IC osilator. Biasanya ini biasanya elko dia. Kalau di vertical in ini itu kalau nggak salah elko nya itu sekitar 1 mikro 50 volt di sini ya, di bagian ini untuk Toshiba kalau gambar mengecil. Nah, atau bisa juga dia di elko bagian vertical out ya. Tapi untuk memastikannya sebelum kita ke bagian 2 tadi, ini kita cek dulu PCC nya ya, tegangannya. Apakah tegangannya normal atau tidak, nanti baru kita cek vertical out nya. Ini ya multi, kita nyalakan TV ya, kita nyalakan TV di posisi avometer ini, skalanya 50 volt DC ya, skala 50 volt DC. Terus kita cek di kaki IC vertikal ya, ini IC vertikal ini di sini ya, ini ada IC yang kaki berapa nih, 7. Nah itu untuk PCC in nya dari playback dan setelah dioda pump ya. Kalau untuk PCC in dari playback itu kaki nomor 2 ya, kaki nomor 2 di sini kita cek itu ya, terukur 24 volt ya, 24 volt DC ya. Nah sekarang kita cek juga di kaki nomor 6, ini PCC juga tapi setelah melalui dioda pump ya. Nah, di kaki nomor 6, nah ini terukur juga 24 volt, berarti untuk PCC IC vertikal normal ya. Nah sekarang kita coba check outnya. Ini untuk mengecek outnya cukup di kaki yok ya, yok yang bagian vertikal, yok vertikal. Ini kalau di Toshiba 2 ini ya, ini pin 2 ini untuk yok bagian vertikal. Kita cek di outnya dulu ya, di outnya. Di outnya ini terukur 10 volt ya, 10 volt tapi goyang ini ya, nih terukur 10 volt. Nah sekarang kalau PCC nya sudah normal ya, sekarang kita langsung cek dulu sebelum vertical in di IC oscillator. Kita cek dulu elko vertical out.
kita cek elko vertical out ini ya, yang terhubung langsung dengan kaki IC vertical pin 5 langsung ke pin ini yang kesanggul ini ya, ke yok. Itu dia ada satu buah elko ya. Ini elko nya nih. Ini kalau di mesin ini Toshiba ini seri elko nya C306 ya. Ini nih. Kalau dari bawah ini IC vertikalnya ini nih teman-teman. Nih. Ini IC vertikal itu dia 7 pin. Nah, kaki yang nomor 5 pada IC vertikal ini itu adalah vertical out ya. Nah, vertical out itu larinya ke sini, ke pin yok untuk defleksi vertikal ya. Pin yok untuk defleksi vertikal ini nih. Yoknya ini. Yoknya ini. Jadi dia yang kabel ini, yok ini kan ada 4 kabel ini ya. Kabel merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, jadi untuk kabel kuning dan hijau itu bagian defleksi vertikal ya, vertikal in dan out. Ini ya teman-teman ya, vertikal outnya bukan in dan out, vertikal out untuk kabel warna kuning dan hijau. Nah, kalau dari IC itu untuk vertical out, kalau dari IC vertikal itu pin 5. Nah, pin 5 itu menuju ke sini dia ya. Menuju ke sini kabel warna hijau. Nah, yang pin kabel warna hijau ini jalurnya yang satu ke IC ya, ke IC sini pin 5, dan yang satunya lagi vertical out ini ke elko ini ya. Nih, elko vertical out. Nah, kalau misalnya kalian punya ESR ya, yang baik yang digital atau yang manual. Ini kalau saya punya yang manual nih, yang pakai jarum. Ini fungsinya sebagai ESR. Ini kemarin saya rakit ya. Ini multi biasa, tapi saya rakit jadi ESR. Nah, seperti itu ya. Ini itu kita nyalakan. Nah, sekarang kita coba ukur elko vertical out ya, C306. Nah, itu ya teman-teman ya, ESR nya tidak bergerak sama sekali. Kalau misalnya elko nya bagus, itu jarumnya bergerak seperti ini ya, full. Nah, berarti elko nya masih menandakan bagus atau minimal kurang sedikit, itu masih bagus. Tapi dengan catatan lampu hijau ini tidak menyala. Kalau lampu hijau ini menyala short, karena ini saya gabungkan kan, berarti short. Nah, ini sekarang kita ukur ya. Nah, ini tidak bergerak sama sekali jarum ESR. Nah, seperti ini tuh. Nah, kemungkinan TV ini kerusakannya di elko vertical out ya. Sekarang sebelum kita ke sini, nggak usah dulu kita ke bagian vertical in-nya, kita coba ganti dulu elko vertical out, karena setelah kita ukur pakai ESR, elko ini rusak ya, tidak ada tahanan sama sekali, tidak ada nilai, maksudnya tidak ada nilai sama sekali. Kita ganti ini dulu. Cabut dulu deh komponennya. Ya, kita cabut dulu. Berhenti. Iya. Nah, tuh elko itu sudah dicabut tuh. Nah. Nah, ini ya. Ini elko bawaannya 1000 mikro 16 volt. Nah, ini kita punya yang baru itu dengan nilai 1000 mikro 35 volt. Nah, kalau untuk volt itu tidak masalah ya. Yang penting volt yang akan kita ganti itu harus lebih besar dari bawaannya. Jangan lebih kecil, harus lebih besar dari bawaannya. Tapi kalau untuk mikronya diusahakan sama untuk mikro. Nah, ini kita pasang dulu. Jadi kalau misalnya kalian punya ESR itu lebih mempercepat ya, jadi lebih mempercepat pengerjaan, tidak makan waktu. Jadi kita bisa langsung mengecek bagian yang rusak. Tapi kalau kita hanya menggunakan multi, itu kadang kita cek tegangannya agak lama. Tapi kalau pakai ESR itu mempercepat pengerjaan. Nah, sekarang kita pasang di sini ya, C306.
Ini ya, posisinya di sini. Masuk lah. Nah ya, di sini ya. Nanti kita ukur pakai ESR. Kita bandingkan dengan yang bawaannya tadi ya. Kita kasih timah dulu. Solder. Nah, sekarang kita ukur lagi pakai ESR ya. Kalau untuk elko bawaannya tadi, jarum ini tidak bergerak sama sekali ya. Jarum ini hanya diam. Nah, sekarang setelah kita ganti elko, kita coba cek. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu jarumnya sudah bergerak full setelah kita ganti dengan elko yang baru. Tapi sebelum kita ganti elko bawaannya tadi jarum ini tidak bergerak sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ada ESR, ya diusahakan ada ya. Jadi bisa mempercepat pengerjaan. Oke, sekarang kita coba tes. Nah, tuh guys, kita tes ya. Kita tes dan hasilnya dreng, bagus. Gambarnya sudah full. Tinggal kita colokkan antena ya. Kita colok antena. Cari siaran dulu. Tuh guys. Tuh ya. Gambarnya tuh. Jadi saya sorotnya sebentar saja karena terkena hak cipta siaran televisi ya. Tuh ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan berterima kasih. Jadi harus punya ini nih minimal. ESR sangat membantu ya. Nah itu ya. Ini ada dua macam nih, ada yang analog seperti saya ini. Kalau ini rakitan ya, rakitan sendiri. Ada yang jualannya, ada yang model digital. Ada nih. Banyak. Jadi jualannya tonton digital. video ini Servis TV mudah dengan ESR ya. Servis TV mudah menggunakan ESR. Tonton sampai habis, jangan di skip agar paham. Seperti itu. Dan yang punya TV-nya ibu itu. Coba subscribe channel ini, coba bu. Coba bu, ibu ngomong subscribe channel ini. Subscribe channel ini. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.